wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan video tentang Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. See you. Raden Maswardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan seorang keturunan bangsawan. Beliau berbeda dengan pribumi lainnya karena beliau berkesempatan khusus untuk menimba ilmu. Setelah tamat sekolah, beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia, tapi beliau tidak lulus karena penyakitnya. Di Stovia, beliau bertemu dengan sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo dan juga menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulinde. Disinilah Ki Hajar Dewantara bertemu dengan Dawes Dekker, lalu mereka bersahabatan. Suatu saat, Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo mengadakan pertemuan dengan Dawes Dekker, lalu mereka mendiskusikan sesuatu. Saya akan membentuk sebuah partai. Kalian harus ikut serta dalam pembentukan partai ini. Apa tujuan partai ini? Mengapa Anda membentuk partai ini? Jadi, partai yang saya buat bertujuan untuk menyetarakan kedudukan keturunan orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Ki Hajar Dewantara dan Dawes Dekker menyetujui ide Cipto Mangunkusumo. Dan pada 25 Desember 1912, Intiske Partij didirikan. Kalian sudah tahu belum beritanya? Iya, kami sudah tahu pemerintah India berencana mengumpulkan bantuan dari orang-orang pribumi untuk mengerjakan kemerdekaan Belanda atau Inggris. Loh, kok bisa? Padahal mereka sudah berada di sini. Makanya itu, mereka tidak tahu diri. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu dan dipublikasikan melalui surat kabar The Express. Beliau menyusun kata tersebut sampai pusing dan direvisi berkali-kali. Kata-kata tersebut yaitu satu untuk semua tetapi semua untuk satu, dan juga seandainya aku seorang Belanda. Setelah mengetahui kritikan tersebut, Gubernur Hindenburg marah dan menyuruh tentaranya untuk menangkap Ki Hajar Dewantara dan kedua temannya. Tangkap Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo sekarang. Siap, Tuan. Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, Ki Hajar Dewantara bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging. Ki Hajar pun menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu pada mereka. Hai teman-teman, kita sebagai saudara sebangsa, kita harus memperjuangkan masa depan bumi, masa depan kita. Setuju. Saat itu, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk meningkatkan pendidikan pribumi. Setelah selesai diasingkan, Ki Hajar Dewantara kembali ke kampung halamannya pada September 1919 dengan membawa Europace atau AK, Rolling Eropa, yang merupakan ijazah bernilai QB atau KB tinggi pada saat itu dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Dewantara mengunjungi sekolah di kampung halamannya dan berniat untuk melamar sebagai pengajar di sekolah itu. Di sana, ia bertemu dengan seorang guru yaitu Soerjo Pranoto dan satu guru lainnya. Kedua guru itu pun terkejut dengan kedatangan Ki Hajar Dewantara secara tiba-tiba. Lalu, mereka pun langsung menerima lamaran Ki Hajar Dewantara tanpa berpikir panjang karena sekolah itu juga membutuhkan pengajar. Permisi, Ya, ada yang bisa dibantu? mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah saya boleh menjadi pengajar di sekolah ini? Tentu saja boleh. Kebetulan kami sedang membutuhkan pengajar di sekolah ini. Ya, kami setuju menerima. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Tahun kemudian, Ki Hajar Dewantara mengundurkan diri sebagai guru di sekolah itu.
dan mendirikan sekolah bernama Perguruan Taman Siswa Yogyakarta yang resmi didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yang memiliki semboyan dan masih eksis hingga sekarang, yaitu Ing Karso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Terima kasih. Bekerjasama Anda di bidang pendidikan kita bisa menyatakan pendidikan rakyat kita dengan berada. Dengan ini, saya melatih Anda sebagai Menteri Pendidikan pertama Indonesia, dan Anda akan dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Selain itu, tanggal lahir Anda akan dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik pun salah-salah, saya akan menjalankan tugas saya dengan sepenuhnya. Sejak saat itu, pada tanggal 2 Mei dirayakan sebagai Hari Pendidikan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Dan begitulah cerita singkat tentang Ki Hajar Dewantara.